goes numb. You can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Haryanto dengan NIM 2020333038 dari Fakultas Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muria Kudus. Sebelumnya saya berterima kasih karena materi yang disampaikan Bapak dosen Udin Wuryanto mudah untuk dipahami. Selanjutnya saya setelah melihat video tersebut meringkas dan memilih materi dari video yang disampaikan tadi itu, memilih hal-hal yang menurut saya sangat penting untuk dipahami kembali, ya kan. Berikut materi sumber dan media pembelajaran tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Dari video sebelumnya kita membahas apa itu media belajar. Pada pertemuan 4 kali ini kita akan membahas tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Apa sih itu proses belajar mengajar? Bisa dipahami bahwasanya proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai proses suatu komunikasi. Dalam proses komunikasi tersebut terjadi urutan pemindahan informasi dari sumber pesan ke penerima pesan. Jadi, bahasanya bisa kita pahami dalam proses belajar mengajar, terdapat proses komunikasi dari penyampai pesan menuju penerima pesan. Bisa dikatakan lagi, proses komunikasi dalam pembelajaran itu dimulai dari guru yang menyampaikan pesan menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu sehingga pesan itu tersampaikan kepada penerima pesan, yaitu siswa atau guru itu sendiri, sehingga memperoleh suatu tujuan yaitu hasil belajar itu sendiri, ya kan. Untuk mengingat materi dari vlog kemarin, saya akan mengulas sedikit tentang materi tentang pengertian media, ya kan. Media itu adalah sebuah perantara, ya kan. Jadi bisa dikatakan bahwasanya media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan, atau itu perantara tadi ya, menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Selanjutnya di sini fungsi media pembelajaran itu sendiri terdapat yang pertama yaitu menangkap dan memanipulasi suatu objek atau keadaan atau bisa juga peristiwa tertentu. Yang kedua, pengajaran berdasar ilmu dan kesempatan belajar yang lebih merata, ya kan. Oke, lanjut di sini manfaat media pembelajaran yaitu yang pertama, pengajaran di sini akan lebih menarik perhatian siswa, ya kan. Yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya. Yang ketiga, pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru saja, melainkan mengajak siswa secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar itu sendiri, ya kan. Yang keempat, di sini siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan sesuatu hal, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Selanjutnya di sini untuk klarifikasi media pembelajaran sudah saya jelaskan dari video vlog ketiga, tapi saya di sini akan mengulas sedikit, ya kan. Yang pertama itu klasifikasi media pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Nah, di sini saya akan bahas tentang yang pertama yaitu berdasar sifat dan jenis dulu. Ya, di sini ada A media auditif, B media visual, dan C media audiovisual. Yang kedua ini berdasarkan teknik pemakaiannya. Di sini ada
A. Media elektronik, B. Media non-elektronik. Yang ketiga di sini berdasarkan daya jangkau. Yang pertama atau A yaitu daya jangkau serentak, B. Daya jangkau terbatas, dan C. Manfaat secara individu. Selanjutnya, di dalam suatu pembelajaran pastinya kita memerlukan sebuah media. Berikut ini jenis media dalam suatu pembelajaran, yaitu A. Media 2 dimensi, seperti foto dan gambar. Yang kedua atau B yaitu media 3 dimensi, seperti patung dan diorama. Yang ketiga atau C disebut media proyeksi, seperti slide atau film strip. Yang keempat, lingkungan sebagai media, seperti kebun, sekolah, pasar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi selanjutnya sini prinsip-prinsip pemilihan media, ya kan. Yang pertama yaitu perlunya tujuan pemilihan. Yang kedua, karakteristik media pengajaran, dan yang ketiga itu alternatif pilihan. Selanjutnya, kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, di sini dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Dan yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa. Pemanfaatan dan pemilihan media dalam pembelajaran itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal atau yang lebih baik gitu ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja. Semoga materi yang bisa saya ulas kembali ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri ataupun orang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.